محمد الأداد وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلات الأدادية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بإمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على نية الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة إلى أضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه النبي المعصوم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف الأداد ما تعسر نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga alhamdulillah kita kembali berkumpul di majlis kita, kembali berkumpul dalam rutinan kita yang mudah-mudahan dengan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita dan tawasul kita kepada aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga keluarga kita dan jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam sehat afiah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Muawanah, nasihat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sampai terakhir beliau katakan wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Kalau masuk ke dalam rumah jangan lupa mengucap salam. Ya, dan juga hal yang paling penting adalah jangan lupa ya masuk keluar rumah perhatiin kakinya. Ya, dan berkali-kali kita bilang kalau ente pengen biasain satu sunnah jangan pernah dimaklumin kalau ada kesalahan, ulang ngelakuin nih. Ente keluar rumah pakai kaki kanan, masuk lagi, mundur lagi, keluar pakai kaki kiri. Masuk rumah pakai kaki kiri, keluar lagi, masuk pakai kaki kanan. Ya, lepas sendal duluan kaki kanan, ulang masukin lagi kakinya, lepas yang kiri. Ya, masukin sendal yang kiri duluan, ulang lagi, masukin yang kanan. Ya, kalau setiap sama kita ketika kita bilang baca Quran, kalau lagi baca di majlis, ya diperhatiin sama teman-temannya, diperhatiin sama gurunya, benar semua. Ya, tahu tajwid-tajwidnya. Terkadang yang bikin kita ulang lagi bacanya, salah lagi bacanya adalah ketika baca di rumah. Tahu udah salah, dilihat oh salah nih. Ya apa nih harusnya iklab, ngapa jadi idgham? Ya akhirnya diulang harusnya enggak lanjut yang gue udah tahu nih di sini iklab kok lanjut dah. Jangan. Yang begini nggak bakal terdidik kita membenahi kesalahan.
Ya kalau setiap ada kesalahan kita selalu bilang nggak apa-apa dah, ntar insya Allah kita benerin. Selama bisa dibenerin sekarang, benerin sekarang, apa ntar? Kalau ente bilang ntar aneh benerin, berarti ntar pengen ngelakuin kesalahan lagi. Benerin dari sekarang, biar nggak kejadian lagi. Ya keluar pakai kaki kanan, ulang mundur, ntar deh kalau keluar lagi pakai kaki kiri, ya nggak mau kapan? Berarti secara nggak langsung kita bilang bahwasanya nanti kita bakal kejadian lagi, baru ntar benerin dah. Tak kejadian lagi, begitu lagi. Ya kalau kemarin malam Jumat kita bahas kitab Wasaya Nafi'i, Imam Haddad bilang kan, ya wa atli'illaha min qalbika mahabbatil haq wa mahabbatil qiyami bih. Perlihatkan kepada Allah dari hatimu mahabbatul haq, cintanya kita kepada kebaikan dan kebenaran. Wa mahabbatil qiyami bih, dan perlihatkan kepada Allah bahwasanya kita pengen benar ngelakuin kebaikan tersebut. Ya apa bukti kebaikan yang sering kita bilang, yang sering jadi contoh? Kalau mau ngaji, ini pagi kita tahu nih hari Jumat, hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu jadwalnya ngaji. Kita tanya sama teman, ntar malam ngaji nggak? Ya ngaji insya Allah kalau nggak ada agenda. Lu kan udah tahu tuh pagi jadwalnya ngaji, ngapain bilang ntar malam kalau nggak ada agenda? Harusnya kalau dan tahu ntar malam ngaji, agenda yang lain jangan dimasukin. Yang begini nanti Allah gampangin kebaikannya. Tapi setiap orang yang pengen ngelakuin kebaikan digantungin dengan yang lain. Kalau ada entar hal dunia, kalau ada hal yang lain, insya Allah paling gue ganti ntar ngaji minggu depan dah. Gak bakal pernah yang begini istiqomah. Baca Quran. Jadi lu bilang kali-kali pelatihan tuh dari 3 halaman. Naik ntar 3 lembar, naik ntar setengah juz, naik sampai bisa sehari sejuz. Alhamdulillah. Setiap nggak baca Quran atau setiap belum baca Quran, jangan tidur tuh hari kecuali udah baca Quran. Kalau setiap hari meskipun ntar diqadha. Makanya pas kemarin kita bahas Nasai, Imam Haddad bilang apaan? Setiap orang yang ninggalin sholat meskipun dia qadha dosa besar tetap. Jangan anggap setelah inti qadha masalah selesai, jangan. Sengajanya kita ninggalin sholat udah dosa, meskipun ntar diqadha, urusan beda. Qadha itu bayar utangnya, tapi kesalnya orang yang diutangin karena ente telat tanpa alasan belum tentu hilang. Ente ngutang sama aneh. Sini nggak ada ngutang sama aneh kan nih? Utang ntar bilang ngutang jadi nyindir lagi dibilang ntar. Ente ngutang sama aneh. Bilangnya kapan? Ntar tanggal 31 November guru. Ya udah. Tahu-tahu bayar 15 Desember. Bayar deh 15 Desember utang. Kok ente telat? Ya penting kan gue bayar. Utang lu bayar. Bikin gue keselnya nggak bisa dengan bayar utang, minta maaf. Ente udah qadha sholat ente, malahnya Allah belum tentu hilang. Marahnya apa? Tetap dengan tobat, bukan belagu-belaguan. Ente subuh telat banget, yang penting kan gue qadha, nggak bisa begitu. Ya kalau begitu urusannya kapan? Ente mau belajar. Kalau seandainya setiap ngelakuin kesalahan kan yang penting udah, jangan. Kenapa ente nggak baca Qurannya hari? Kan yang penting ini hari ane baca 6 halaman guru, nggak bisa begitu. Mau belajar istiqomah setiap hari, jangan ditinggalin. Kalau bisa waktunya udah tetap, jangan diundur-undur. Waktu kita undur aja udah salah, apalagi kita rapel besok. Ini nih sunnah-sunnah yang kecil begini yang banyak dilewatin. Kenapa sampai sekarang kita nggak bisa? Sampai sekarang banyak diantara kita yang belum perhatian, masukin baju tangan kanan duluan, keluarin tangan kiri duluan. Masih banyak yang belum. Tapi kalau ditanya tahu nggak? Tahu. Keluar masuk kamar mandi, masuk kiri, keluar kanan. Keluar masuk rumah, masuk kanan, keluar kiri. Banyak yang lewatan nggak? Banyak. Ditanya kenapa alasan nih? Satu, nggak mau dibiasain kalau salah. Tahu salah masuk. Ini masukin kaki, ini tangan kaki kiri duluan, masukin sendal. Buka. Apa susahnya sih? Tinggal keluarin lagi, masukin yang kanan, selesai. Cuma tadi kita bilang tuh bisikan setan gampang banget begoin kita. Udah bilang, ntar lu pakai sendal lagi, udah inget kan yang kanan kan, ntar dah ke depannya dah yang kanan dah. Ntar dah ke depannya kalau salah gue ulang dah baru dah. Sekarang tanggung ya, mau tanggung kapan? Anda dapat cerita langsung Habib Umar ketika diundang kerajaan Yordan. Kita pernah cerita kalau nggak salah, langsung dari Kiai lupa anak Sidoarjo Umar waktu 2023 daurah bareng tuh salah satu Dewan Syuro Muwasalah Kiai Rafi'i Abbas. Beliau bilang tuh, saya termasuk orang yang diundang oleh kerajaan Yordan waktu merayakan ulang tahun pangerannya.
Dan saat itu saya belum kenal sama Habib Umar. Tahu namanya tapi belum kenal. Semua banyak disebutnya beliau. Said Usama Azhari, ini dari Mesir, ini semua datang dari dari Saudi, ini datang. Ya ketika makan, ya gayanya gaya modern. Ya setelah ngasih sambutan, ngasih doa apa segala macam dengan petugas-petugasnya, waktunya makan. Habis ngasih selamat. Semua yang lain makan. Tentunya masing-masing ulama tahu dalilnya. Ya makan boleh berdiri apa segala macam di sebagian keadaan, mereka yang tahu dalilnya kan gampang. Dan saya yakin Habib Umar tahu dalilnya. Tapi beliau nggak makan. Dia nggak makan, diam sampai akhirnya ya Raja Yordan dia tahu Habib Umar nggak bakal makan kecuali duduk. Jadi dibawain meja sendirian khusus, meja dengan kursinya buat Habib Umar doang, yang lain nggak dibawain. Itu namanya tuh adli'illah min qalbi, kasih lihat ke Allah, saya mau ngelakuin, saya nggak bakal makan kalau diri. Yang begini, ya kalau bahasa orang-orang sekarang gitu, ya bahasa quotes sekarang gitu. Ntar yang ada semesta yang mendukung, iya nggak? Ntar semesta yang mendukung buat ente ngelakuin sunnah. Ente mau ngaji, kasih lihat ente mau ngaji, tulis status, tanya di grup mana kan kalian bilang aneh alasan orang-orang nggak ngaji guru kenapa nggak ada motor? Oh 37 yang ngaji seabrek ke rumah gue malam Rabu. Inti punya grup, giliran main futsal malam minggu, main mini soccer, aktif banget grupnya. Siapa mau mainnya malam Rabu aktifin, siapa yang ngaji, gue nebeng, kagak mau kan. Nah nggak ada motor. Nah, banyak banget yang ngaji sabrok, tinggal bilang doang, asal mau nulis status. Ya giliran pengen rokok aja, ada yang punya rokok apa sebatang acan, asem banget di mulut dari siang, nulis buat rokok di status. Dia buat ngaji tulis status, ogah. Entar kalian tanya kenapa nggak ngaji, nggak ada motor. Wah temennya banyak banget yang ngaji. Mana kesungguhan yang kita pengen dari hati kita buat ngasih lihat ke Allah. Ini nih sunnah nih, masuk rumah ucap salam, masuk rumah tangan kaki kanan, masuk rumah teriak, ya masuk rumah langsung buru-buru nyari kunci motor, nyari handphone. Ya belum lagi yang Habib Umar suruh baca ayat kursi di 4 tempat, masuk keluar rumah, ya selesai sholat sama mau tidur. Ada yang ngamalin sampai sekarang, baca. Beliau bilang dalam ucapannya, agwasilah lil mu'minin fi hadzal zaman. Senjata terkuat orang mukmin zaman ini salah satu itu 4 ayat kursi, jangan ditinggal. Ada yang ngamalin. Omongan guru kita nggak percaya, mau kemana kita? Ya sunnah, dan bukan omongan Habib Umar sebagai seorang Habib Umar guru wali, enggak, semuanya ada dalilnya. Keluar masuk ayat rumah baca ayat kursi, ada hadisnya. Ya baca ayat kursi setiap sholat, kemana Habib Ustaz ngejelasin kan? Ada dalilnya. Ya baca ayat kursi sebelum tidur, ada dalilnya. Sayyidina Abu Hurairah ngalamin langsung ketemu setan, diwasiatin jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Ada semua dalilnya. Ente mau kejaga dari orang, mau kejaga dari setan, baca nih ayat kursi di 4 tempat. Ya habis sholat belum baca tadi, baca sekarang, ente ingat baca. Kaidahnya nafsu itu nggak bakal nyerah, nggak bakal nurut sama kita sampai kita bikin dia nyerah. Kalau kita yang nyerah sama dia, saya nggak berubah-berubah. Habib Munzir itu bisa bahasa Arab. Dari orang yang ketika berangkat, nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Ente yang nggak usah di pesantren, ente yang pernah belajar di MTS, pernah belajar di Aliyah, pernah belajar di SMA atau sekolah atau atau SMA Islam, SMK Islam, kan tahu kan bahasa Arab minimal mas muka, ya kan? Kalau mas muka belum tahu, diperkatain lagi dah ismuka man, tahu dong harusnya. Ismuka man pasti tahu. Saking nggak tahu yang beliau sama bahasa Arab, ditanya begitu Habib Umar nggak tahu sama sekali. Sampai Habib Nagib saat itu gurunya marah, ente sampai ismuka doang nggak tahu. Nah itu Habib nanya nama ente siapa? Dia berangkat nama Habib. Yang kita tahu di sono adalah beliau duit jajan itu habis. Duit jajannya habis buat apaan? Buat kalau seandainya saya ngomong bahasa Indonesia, saya sedekah dengan uang sekian. Coba ente dah. Kalau ente nggak baca Quran hari ini sedekah gocap, yakin nggak bakal lepas baca Quran tuh. Karena nafsu kita nyerah. Daripada gue nggak meluangkan waktu sekedar 10 menit baca 3 halaman kehilangan gocap, mendingan 10 menit. Baca dulu daripada kehilangan gocap. Tapi kan nggak ada yang berani kita nazar begitu. Kenapa? Karena tahu malasnya.
Gak ada yang berani kita nanti begitu. Kalau nggak sholat duha gue hari 6 rakaat, ya gue sedekah 20.000 dah. Coba dah. Yang biasa duha berani. Yang masih anggot-anggotan, ntar lu dah, jangan kayak begitu-begitu banget dah, gue belajar lu dah gitu. Justru belajarnya hawa nafsu kita bakal nyerah nurut kalau kita bikin nyerah, bikin dia capek. Ini udah ngantuk, ya, udah PW kalau kata orang di kasur. Ya udah senderan, udah taruh pala di bantal, kaki udah selonjoran, ya, posisi udah ngadep kanan, handphone di tangan, kan udah enak banget itu. Ya apalagi habis hujan, AC nyala, kipas angin nyala, Masya Allah. 1% surga dah. Itu kan malas banget itu diri itu. Ente ingat belum witir, diri sekarang diri. Jangan pakai ngomong ntar insya Allah kalau Allah bangun sebelum subuh gue sholat. Ngapain sekarang? Ngapain ntar sekarang? Udah tahu lu gak pernah tahajud kayak bilang ntar kalau bangun sebelum subuh. Bangun sekarang sholat. Itu bangun kebiasaannya. Ya sekali lagi kali dibilang capek juga berarti gurunya buat kebiasain sunnah doang nih, makan tangan kanan, makan baca doa lagi makan. Ya, belum baca doa, jangan ayo tanggung dah, bentar makan yang selanjutnya baru baca, bentar dulu berhenti dulu baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu, terserah. Baca dulu doa sebentar baru makan lagi. Ini ogah banget kayaknya. Ya udah nyaplok itu ya tahu setengah, belum baca bismillah, kunyahannya berhenti dulu, baca bismillah dulu, jangan lu telan baru bismillah. Itu yang udah ketelan berarti tanpa bismillah nanti. Wah capek banget hidup begini. Emang capek, emang siapa yang bilang hidup gak capek sih? Ya dari dunia capek namanya taat capek, dunia menggoda, ada gitu bilang. Solusinya apaan? Sabar. Baca itu, buka ayat Quran dah, cari kata kuncinya sabar, sobaro, sod, ba, amaro. Semua kata-katanya fasbir. Ya sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak bakal sia-siain pahala orang yang berbuat baik, balasannya pasti bagus. Wala man shawara wa ghafara, bagi yang sabar dan memaafkan itu dia orang-orang hebat. Ya wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke dalam surga dari semua pintu yang ada. Ngomong apaan? Salamun alaikum, sekarang kalian sudah selamat dan sejahtera. Apa sebabnya? Bima sabartum. Ya, dengan kesabaran kalian dulu. Kulu hani kulu zalika bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan yang enak. Kenapa? Itu karena sebab kalian dulu sabar di dunia. Ya, Nabi ketika ngirim surat ke raja-raja, wassalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan, kesejahteraan bagi mereka cuma yang ngikutin agama. Emang sabar. Namanya al-Islam. Ya, al-istislam wal inqiyad. Ya, tunduk, namanya tunduk dipaksain. Ya, pasrah dan tunduk, namanya pasrah itu dipaksain. Kalau belum dipaksain mah enggak bakal pasrah kita. Namanya pasrah, udah serah dah lu mau gimana, kayak udah tuh namanya pasrah. Tunduk mau disuruh gimana mengikut, kayak sapi itu ditarik hidungnya, palanya, nunduk tuh di mana aja ngikut. Ya taklif, sering kita bilang apa sih mukallaf? Apa taklif? Pembebanan, orang yang punya beban. Berarti namanya ketaatan beban. Lu mau nyari enak ntar dulu. Tapi bukannya kata orang-orang soleh ibadahnya enak. Iya, kapan? Sampai ke ente kerja. Kapan ente menikmati kerja ente? Ketika ente sadar ente butuh kerjaan, butuh duit, udah. Kalau lu ngerasa sadar butuh Allah, butuh akhirat juga enak ntar taatnya. Kan kita belum ngerasa, memang belum 100% banget sadar kayaknya butuh Allah, butuh akhirat. Ya, masih cuma sekedar yang penting gak masuk neraka juga udah alhamdulillah. Coba dah nyari yang lebih tinggian lagi. Ya bakal lebih semangat. Orang yang tadinya kerja capek akhirnya mulai menyadari, yaudahlah ya memang gue udah harus kerja nyari duit mau gimana. Iya kan nih? Lama-lama berubah. Masa gue begini-begini aja gue harus lebih semangat nih. Kenapa? Biar duitnya lebih banyak. Ya kalau kita belum kayak orang-orang soleh yang ibadahnya memang mereka ngerasa butuh karena pengen dekat sama Nabi di akhirat, paling enggak yang kayak orang kedua tadi. Gimana gue hamba? Ya gue hamba. Ya Allah suruh. Ya enggak gue lakuin ke neraka. Nah, udah lakuin aja dengan senang hati. Ngapain juga coba? Ya Al-Imam Ibrahim bin Adham ketika ngeliat orang lagi sumpek ditanya, ente kenapa? Nggak tahu, sumpek banget. Ya, terus mau gimana? Itu dia gue bingung. Ngapain nih? Desber, sabar.
Fa in sabarta wa radita madha qadrallah wa anta ma'jur. Wa in ghadibta ya madha qadrallah wa anta ma'zur. Tidak cuma mazaya doang tuh. Sabarin, jalanin, ridho aja udah, ikhlasin. Kalau inti nggak marah-marah, inti ikhlas, apa yang Allah tetapkan tetap berjalan, tapi inti dapat pahala. Kalau inti marah-marah, apa yang Allah tetapin berubah nggak? Kagak. Tapi inti tetap dapat dosa karena ngamuknya. Inti disuruh sholat, puasa, jalanin. Isi hari-hari dengan kebaikan, jalanin. Ya kalau inti mau marah-marah, habis sih agama Islam begini banget, terserah. Nggak mau sholat, nggak apa-apa. Urusannya sama Allah. Ya kalau inti siapa neraka, silahkan. Fama asbarahum 'alan nar, kata Allah kan. Ya, apa ayatnya? Fama asbarahum 'alan nar. Lupa nih. Ntar kita lihat dikit. Ya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Al-Baqarah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ini mereka-mereka nih yang nukar kebaikan, nukar kesesatan, kebaikan dengan kesesatan. Tadi udah dikasih sama Allah duduk di majlis, dikasih sama Allah kenal sholat, kenal Quran, kenal ini apa segala macam. Malah nyari dunia. Padahal kita nulis kan ya, orang yang nyari dunia dia dapat aja itu udah salah. Orang yang cinta dunia maksudnya ya, orang yang cinta dunia terus dicari dunia, dia dapat udah salah tuh cintanya sama dunia. Ya. Lebih sial lagi orang udah cinta sama dunia, maksa banget pengen seneng sama dunia, akhirnya nggak dapet. Insya Allah. Udah ngejar-ngejar capek-capek nggak dapet. Jadi diadab juga karena cinta dunia yang ngelupain akhirat. Ishtarawud dhalalata bil huda, diambil kesesatan ditinggalin kebaikan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebaikan, setelah kebenaran yang ada apaan? Illa dhalal, kesesatan. Inti berpaling dari kebaikan, sesat udah. Mau ngapain lagi emang? Inti keluar dari kebaikan, sesat udah mau mana lagi? Enggak, udah pasti sesat udah. Wal 'adzaba bil maghfirah. Ya, dijual ampunan Allah, puasa ampunan Allah, salat ampunan Allah, salawat ampunan Allah, istighfar ampunan Allah, Quran ampunan Allah, dijual. Ganti apa? Ganti azab. Ganti senang-senangnya, ganti maboknya, ganti judinya, ganti perempuan yang enggak halalnya, segala macam. Fama asbarahum 'alan nar. Disindir sama Allah. Apa kata Allah? Masya Allah, kok kayaknya sabar banget ntar diadab di neraka. Kuat banget ya orang diadab di neraka. Siapa itu? Mereka-mereka yang jual kebaikan buat kesesatan. Mereka yang jual ketaatan demi kemaksiatan. Mereka yang menjual ampunan demi sebuah azab. Kok kuat banget di nerakanya? Ya, paham ya? Dulu kata-kata kita lama tuh kalau nggak salah pernah kita bilang. Ya, namanya keistiqomahan itu berkaitan erat dengan kesabaran. Kapan kesabaran itu hilang, istiqomahnya bakal hilang. Kok bisa sih? Ya, inti istiqomah 20 tahun sholat tahajud. Ya, Sayyidina Sufyan bin Uyainah kalau nggak salah, atau Muawiyah. Ya, bin Uyainah ditanya, kok inti bisa sih tahajud 20 tahun? Apaan? Kabatul laila 20 sana. Ya enggak, bukan 20 tahun disebutin. Kok inti bisa sih sekarang tahajud kayaknya istiqomah banget, enak banget kayaknya. Apa kata beliau? Kabatul laila 20 sana. Saya biar bisa istiqomah sekarang, biar bisa dapetin enak kayak sekarang, 20 tahun saya berjibaku ngelawan pahitnya tahajud. 20 tahun. Ya kita belum enak ibadah udah ditimpa lagi dengan enaknya dunia. Kapan mau enak ibadahnya? Ya baru ngerasain pahitnya ibadah, capek. Puasin dulu deh, ngapain? Jalan-jalan dulu, main-main dulu, perempuan dulu, mabok dulu, judi dulu, baru ntar ibadah. Kapan dapat ibadah yang enak? Ya udah mau enak ibadah, dihajar lagi dengan nikmat dunia, ulang lagi dari nol. Udah mau nikmati ibadah, dihajar lagi dengan dunia, ulang lagi dari nol. Kita yang bikin capek diri kita sendiri, akhirnya nggak dapat nikmatnya. Mereka Al-Imam Umar Al-Mukhdar ketika masih kecil datang sama abahnya Syekh Abdurrahman Segaf, lagi main gundu, umur 6 tahun 7 tahun. Bayangin 6 tahun 7 tahun. Ya bukan Umar Al-Mukhdar, Abdullah Al-Idrus. Dia dibilang sama bapaknya Umar Al-Mukhdar ini. Ya mau ente pengen jadi kayak kakek ente ke Abdurrahman Segaf. Pengen, saya pengen jadi orang soleh, apa dan segala macam dulu. Tapi Abdurrahman Segaf kecilnya nggak main gundu. Kemana? Ke masjid. Lari langsung ke masjid.
Dari kecil diajarin begitu. Dulu Imam Syafi'i, nggak main beginian kagak. Ini mau jadi siapa? Mau jadi Muhammad Al-Fatih. Penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih tahajud. Bukan nonton YouTube jam 4 lu mau ngapain? Bukan Al-Fatih lu. Tahu al yang mana? Al-Fatih mau jaga siwak. Al-Fatih apa namanya? Jaga sunnahnya. Bahkan ketika beliau pasukan yang mau perang, ngelihat satu pasukan ini lagi tahajud ngangkat tangannya la ilaha nyebut-nyebut asma Allah. Apa kata beliau? Hadhil isba'ah nusirna. Nih sebab jari yang begini nih kita bakal menang nih. Kita mulai dari nol lagi. Kapan? Gara-gara tadi udah mau enak nih ibadahnya. Diulang lagi gara-gara cari dunianya, ulang lagi. Udah enak dunia kan nih, baru sadar lagi pengen akhirat, diulang lagi. Kenapa? Yang tadi kita bilang nggak mau sabar. Kamu sabar aja udah. Orang mau gimana kayak terserah. Nggak selalu dibilang manil tafat kata Abu Bakar masyhur kan, orang yang sering nengok biasanya hancur tuh, ulang lagi dari awal. Udah bisa istiqomah ngelihat orang lain kayaknya enak tuh main-main begitu, jalan-jalan begitu, hidupnya bebas gitu kayaknya, nggak diatur buat sholat 5 waktu, nggak diatur buat ngaji, nggak diatur buat baca ini itu apa segala macam. Dicobain dikit, habis itu sadar alhamdulillah, coba akhirnya ulang lagi dari nol. Coba jangan makanya dia bilang orang yang istiqomah, orang yang bahagia, yang nggak gampang nengok kanan kiri. Alladzi tatlub amama. Ini setiap kali kita pengen melenceng itu sebenarnya ada bisikan, ada panggilan dari langit. Yang inti cari masih di depan, jangan nengok kanan kiri. Udah tahu pengen beli batagor, nengok kanan kiri, akhirnya jadi beli mie ayam. Habis beli mie ayam karena nafsunya belum puas, nyari batagor lagi. Udah mau nyari batagor, ngeliat ke es doger, minum es doger dulu. Mau nyari batagor belum, lama banget waktunya. Gara-gara apa? Hari-hari yang kanan kiri, coba deh tahu Kang batagor di mana? Depan Masjid Ar-Rahmanir Rahim. Udah selesai. Batagor bulat lagi. Kan batagor Bandung. Coba situ datang blok udah selesai. Dia mau beli apaan? Dia mau beli rak piring. Udah beli rak piring cari. Terus rak piring. Ini cakep-cakep nih rak baju. Jadi nyulis rak baju. Udah beli rak piring jadi rak baju lu cari sekarang. Mau ngapain? Mau narik baju di tempat piring? Kan udah nyari rak piring selesai. Akhirnya scroll Tokopedia sama Shopee lama banget. Kenapa? Lagi nyari apaan, ngelewat yang atau dikit dibuka. Kan begitu kan ya. Kita mas rak piring, yang kita tuju rak piring kayak orang dulu nih, yang skat begitu kan nih. Tak tahu nongol yang model terbaru, kayaknya bagus deh. Ada tulisan tuh, barang lain di toko ini, penasaran dibuka lagi semuanya. Bagus ya vacuum cleaner, dari rak piring ke vacuum cleaner. Gara-gara apaan? Gara-gara tadi masuk penasaran, lihat lagi, lihat pencet lagi, nggak bakal selesai. Gara-gara apaan? Gampang nengok. Makanya jangan nengok. Mereka yang sukses dunianya pun sama. Mereka yang nggak menengok orang lain dalam agama. Mereka yang sukses dunianya, yang akhirnya ngambil riba, mereka tekap kuping dari setiap ceramah riba. Nah memang gue nggak mau denger masalah riba. Yang penting gue kaya dulu, urusan riba belakangan. Karena kalau didengar nasihat masalah riba, ntar akhirnya hatinya ketakutan, ragu, akhirnya gagal buat maju. Sama harusnya kita yang memang pengen fokus untuk akhirat kita, bukan berarti kita nggak nyari dunia mah pasti lah, kita mau hidup mau pakai apaan memang. Tapi jangan tadi kita bilang, jangan kita buka terlalu lebar, yang akhirnya udah fokus ke agama, ketarik lagi ke dunia. Tersadar ulang lagi dari awal. Bukannya bagus guru, udah sadar diulang lagi bagus, tapi biasanya jadi capek. Ente main game nih, udah lewat checkpoint 1, dan udah lewat checkpoint 1, tiap jalan mati checkpoint 1 lagi, game yang lain aja udah tadi checkpoint 1 mulu, gue bolak-balik gak kelar-kelar gitu kan, ganti kan. Nah ini yang takutin itu bukan masalah ente berusaha lagi, capek sendiri gara-gara ente yang gagalin, ente ulang lagi dari awal, ente yang capek sendiri entar. Paham ya? Hasil tadi kita bilang, itu sunnah yang kecil tuh. Ini mulai dari sekarang nih, masuk rumah, orang tua ini tidur guru, kamarnya pas banget depan pintu, salam pelan-pelan. Kan kasih tahu kalau nggak ada orang bilang salamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Makna nggak ada orang, kurang lebihnya juga kalau nggak ada yang bakal dengar. Ucapin begitu juga.
Tuh, kalau kita yakin masih bangun segala macam, ucapin assalamualaikum. Kalau kita ragu, boleh assalamualaikum, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Yang penting ucap. Ya lepas kaki kirinya dulu dari sendal, injek tuh sendal. Lepas yang kanan baru ngelangkah masuk. Jangan buka kanan ya udah bener masuk kanan, bener masuk kanan nih, tapi gara-gara buka yang kanan duluan, bukanya salah berarti. Ya ribet kamu dekat sama Nabi. Kamu dekat sama Chris John mah urusan lo. Lu dekat sama Nabi, mari itu udah buka dulu kaki kiri, injak, keluar kaki kanan baru masuk. Mau dekat sama Nabi enggak? Mau dekat sama Nabi terserah lu, enak di lu. Mau dekat sama artis aja kudu pakai yang pakai giveaway, yang pakai uang bayar orang dalam biar ketemu di backstage apa segala macam. Dapat VIP bayar mahal buat ketemu artis, mau ketemu Nabi enggak pakai bayar, cuman nih turutin. Paham ya? Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, bimbingan, arahan, bantuan, untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmu kita, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, agar Allah kumpulkan kita bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, para orang tua kita, jaga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Diberikan panjang umur dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita, keluarga kita, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.